Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Transformasi kultural dan struktural harus dilakukan untuk menghadapi tantangan dalam mewujudkan visi besar menjadi negara maritim tersebut. Tujuan aircraft kecil itu penggunaan untuk dia, kalau ada terjadi kecelakaan kapal, itu pihak asuransi itu bisa bayar. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah. Warta Kepton pagi menyampaikan pokok-pokok berita. Kota Bau-Bau perlu mengambil peran dalam mewujudkan rencana visi besar Indonesia tahun 2045. KSOP kelas 2 Bau-Bau menghimbau kapal-kapal tradisional GT7 ke bawah mengurus pas kecil. Sehari sekali, inilah Warta Kepton selengkapnya Senin 14 Agustus 2023. Kota Bau-Bau perlu mengambil peran dalam mewujudkan rencana visi besar Indonesia 2045 yang menjadikan kemaritiman sebagai prioritas pembangunan masa depan. Hairul Mulku melaporkan. Transformasi kultural dan struktural harus dilakukan untuk menghadapi tantangan dalam mewujudkan visi besar menjadi negara maritim tersebut. Wali Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Monianse mengatakan, sebagai pintu gerbang Kepulauan Buton yang menghubungkan antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia melalui jalur transportasi laut, Kota Bau-Bau perlu mengambil peran dalam mewujudkan rencana visi besar Indonesia 2045 yang menjadikan kemaritiman sebagai prioritas pembangunan masa depan. Ahmad Monianse menyebutkan, untuk memaksimalkan potensi kemaritiman Indonesia dalam mencapai negara maritim yang berdaulat, maju dan berkelanjutan, diperlukan optimalisasi pemanfaatan laut sebagai sumber kesejahteraan ekonomi. Transformasi kultural dan struktural harus dilakukan untuk menghadapi tantangan dalam mewujudkan visi besar menjadi negara maritim tersebut. Yang pertama tentunya transformasi paradigma dan komitmen dalam memandang laut sebagai yang depan. Yang kedua, transformasi ekonomi untuk mewujudkan laut sebagai sumber kemakmuran yang harus dikelola secara modern, adil dan lestari. Yang ketiga, transformasi kelembagaan dan tata kelola untuk menciptakan pengelolaan pemanfaatan laut yang lebih efisien, transparan dan inklusif. Lanjut Monianse, sebagai jalur distribusi bagi kawasan hinterland, daerah Kepulauan Buton, dan foreland, luar Kepulauan Buton, seperti Makassar, Surabaya, dan wilayah timur, manajemen kemaritiman di Kota Bau-Bau memerlukan kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan. Untuk mengoptimalkan pendekatan teritorial dan maritim secara terintegrasi, sehingga mampu memanfaatkan secara optimal ruang dan sumber dayanya secara berkelanjutan dengan unit sektor yang berbasis kelautan. Posisi dan peran dari Kota Bau-Bau tersebut telah membawa keunggulan komparatif bagi Kota Bau-Bau, yaitu sebagai penyangga daerah sekitar, dan sebagai konsekuensinya mobilitas manusia dan barang melalui Kota Bau-Bau sangat tinggi. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Dalam rangka mendukung program percepatan penurunan angka stunting di Kecamatan Lakudo, PJ Bupati Buton Tengah Andi Muhammad Yusuf membagikan bantuan makanan tambahan bagi ibu dan anak-anak yang berisiko stunting di Kelurahan Gu Timur. Acara tersebut dihadiri oleh beberapa kepala OPD yang menjadi bapak bunda asuh anak stunting di Kecamatan Lakudo. Makanan tambahan yang dibagikan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesehatan dan juga pertumbuhan anak-anak di Kecamatan Lakudo. PJ Bupati Buton Tengah Andi Muhammad Yusuf menyampaikan pentingnya perhatian terhadap gizi dan kesehatan ibu hamil serta anak-anak dalam masa pertumbuhan. Ia juga mengatakan pemerintah Kabupaten Buton Tengah berkomitmen untuk mengurangi angka stunting melalui berbagai program inisiatif termasuk pemberian makanan tambahan. PJ Bupati Muhammad Yusuf mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam upaya pencegahan stunting guna menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
KSOP kelas 2 Bau-Bau menghimbau kapal-kapal tradisional GT7 ke bawah mengurus pas kecil sebagai bukti kepemilikan kapal. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Tunjangan pas kecil itu penggunaan untuk dia. Kalau ada terjadi kecelakaan kapal, itu pihak asuransi itu bisa bayar. Tapi kalau nggak punya... Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau mengimbau kapal-kapal tradisional GT7 ke bawah yang berada di wilayah kerjanya mengurus pas kecil berbasis elektronik atau e-pas kecil. Kepala KSOP Bau-Bau Jasra Yuzi Irawan mengatakan, e-pas kecil merupakan bukti kepemilikan sah atas kapal. Pihaknya baru menerbitkan sekitar 34 pas kecil bagi kapal GT7 ke bawah. Dijelaskan Jasra, selain sebagai bukti kepemilikan atas kapal, pas kecil bisa menjadi dasar mengklaim asuransi ketika terjadi kecelakaan kapal. Tunjangan pas kecil itu penggunaan untuk dia. Kalau ada terjadi kecelakaan kapal, itu pihak asuransi itu bisa bayar. Tapi kalau nggak punya dokumen-dokumen, asuransi nggak mau bayar. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu dia mengajukan minyak subsidi ke pemerintah, BBM, tinggal menunjukkan itu aja, Pertamina dah langsung isi. Tapi kalau nggak ada itu, ya minta persyaratan ini, persyaratan itu, macam-macam. Jasra menerangkan syarat mengurus e-pas kecil cukup menyiapkan KTP dan mengajukan permohonan ke KSOP dengan melampirkan surat keterangan tukang yang membuat kapal itu atau surat dari galangan kapal ataupun surat dari pemerintah kecamatan tempat di mana kapal tersebut dibuat. Habis itu kita ukur, nanti ahli ukur saya nanti akan datang ke kapal, dia mengukur untuk menentukan berapa gross akte ini kapal itu, gross tonnya. Nah setelah itu KTP udah. Dan itu gratis, nggak bayar. Jasra juga mengatakan pas kecil yang diterbitkan sekarang ini sudah canggih, bukan lagi dalam bentuk kertas, melainkan kartu yang bisa diisi saldo karena bekerja sama dengan salah satu bank. Dalam menggenjot kepemilikan e-pas kecil, kata Jasra, pihaknya juga berencana akan membuka gerai pengukuran gratis untuk kapal-kapal GT7 ke bawah di Pelabuhan Jembatan Batu dan Pelabuhan Topa di Kelurahan Sulaa. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Stan Kementerian Agama Kota Bau-Bau di Kota Marang menyediakan hadiah bagi pengunjung yang mendownload aplikasi Pusaka Kemenak serta subscribe YouTube Humas Kemenak Bau-Bau selama Bau-Bau Expo Gebiar UMKM pada pesona Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal itu ungkap Kepala Kantor Kemenak Kota Bau-Bau Mansur usai membacakan doa pada pembukaan Pesona HUT ke-78 yang dirangkaikan Gebiar UMKM dan Bau-Bau Expo tahun 2023 selama 10 hari mendatang sejak 10 hingga 19 Agustus. Mansur didampingi sejumlah jajarannya memastikan panggung atau stand kantor Kementerian Agama yang dinaunginya siap memperkenalkan produk yang dimiliki dan layanan keagamaan Kemenak berbasis aplikasi Pusaka. Selain itu juga pengenalan madrasah dan layanan KUA revitalisasi di lingkungan kantor Kemenak Kota Bau-Bau. Mansur menjelaskan, aplikasi Pusaka memiliki banyak keunggulan untuk mempermudah layanan masyarakat. Selain didesain untuk ASN Kemenak, aplikasi Pusaka Kemenak menyediakan menu informasi keagamaan yang berkaitan dengan kebutuhan publik membutuhkan jasa layanan Kementerian Agama. Layanan di aplikasi tersebut akan mengefektifkan waktu masyarakat tanpa perlu ke kantor Kemenak. Cukup dari rumah selama ada akses internet, warga dapat memperoleh berbagai layanan Kemenak Bau-Bau. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kota Bau-Bau perlu mengambil peran dalam mewujudkan rencana visi besar Indonesia tahun 2045. SOP kelas 2 Bau-Bau menghimbau kapal-kapal tradisional GT7 ke bawah mengurus pas kecil. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami di portal resmi kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rizka Arlina. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.